Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adina Imatul Firdaus, kelas 9A, nomor absen 9. Saya di sini akan mewawancarai seorang narasumber berkaitan dengan asal-usul atau sejarah terjadinya sebuah desa. Yang pada kesempatan kali ini, narasumber saya berasal dari Desa Bolo, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Untuk itu, kita mulai saja wawancara tersebut. Assalamualaikum Pak. Apakah Bapak benar berasal dari Desa Bolong? Waalaikumsalam, benar. Tolong bisa Bapak ceritakan sejarah atau asal-usul kenapa desa tersebut dinamakan Desa Bolong? Bisa ya. Kita mulai yang pada saat itu terjadi sebuah keanehan yang sangat menggemparkan warga karena munculnya sumur yang tidak sedikit jumlahnya, berjumlah 40 buah sumur yang muncul secara tiba-tiba. Tapi sayangnya dari ke-40 itu hanya ada 7 sumur yang mengeluarkan sumber mata air. Kemudian dari 7 itu ada satu sumur yang diameternya sangat besar, yang diyakini oleh warga setempat bahwa air itu berkhasiat untuk menghilangkan penyakit atau barang olo. Dari nama itu kemudian muncul nama Bolo, itu yang diartikan menghilangkan barang olo itu. Apakah sumur-sumur itu masih ada sampai sekarang? Sumur-sumur itu masih ada, cuma sebagian ada yang sudah ditutup, kemudian ada yang dibuat untuk tempat pembuangan sampah. Karena sumur itu kan dalam, jadi untuk pembuangan sampah atau bangkai-bangkai binatang itu biar tidak bau, dimasukkan ke dalam sumur-sumur yang sudah tidak digunakan itu. Apakah sumur itu dikeramatkan oleh warga setempat? Sumur itu dari sejak awalnya memang dikeramatkan, karena ya itu tadi, munculnya secara tiba-tiba itu tadi. Apakah ada peristiwa yang membuktikan bahwa sumur itu keramat? Pernah ada satu kejadian, pada saat itu ada seorang penjual anyaman bambu atau yang dibilang oleh warga setempat itu sesek. Itu berjualan dari pagi sampai malam, tidak ada satu pembeli pun. Kemudian akhirnya dia menginap di salah satu rumah warga yang berada di sekitar sumur itu. Kemudian dia bermimpi disuruh minum air dari sumur yang ada di situ. Kemudian paginya dia bangun, kemudian dia minum, dia nimba air di situ, kemudian diminum. Kemudian dia kembali berjualan, dan alhamdulillah katanya itu kemudian jualannya habis, terjual semuanya. Apakah selain sumur itu ada yang dikeramatkan lagi? Dari Desa Bolo itu ada satu lagi yang dikeramatkan, yaitu sebuah pohon beringin yang katanya di situ dulu dilakukan pemujaan untuk tolak bala. Yang di pohon itu ada dikasih kain putih yang kemudian disebut oleh warga itu sama sabuk luyung. Apakah ada peristiwa juga yang membuktikan kekeramatan pohon tersebut? Pernah ada suatu peristiwa yang katanya warga setempat situ katanya untuk apa itu pengantin, seperti adat Jawa biasanya mesti membuat jadah, dan kemudian jadah tersebut tidak mau masak atau tidak mau matang. Kemudian dicari, ditanyakan sama orang ngerti, katanya ada
pengganggu dari pohon beringin itu. Katanya terganggu karena ada sound sistemnya yang menghadap langsung ke pohon beringin itu. Kemudian dikasih tahu sama orang ngerti atau orang pintar itu untuk merubah posisi dari sound system itu. Setelah sound system itu dirubah, kemudian jadah itu bisa masak. Nah, dari situ kemudian warga meyakini bahwa memang pohon beringin itu sangat dikeramatkan. Saya kira cukup sampai di sini saja, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekian wawancara dari saya. Bila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.